lebih berat. Wahnan ala wahnin wa bizalu fi amain aniskurli wali walidai. Syukurlah kau kepada Allah dengan melakukan sholat, dengan mengaji, dengan bersedekah. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Tapi jangan lupa syukur kepada kedua orang tua. Banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua, makanya enggak berkah. Dari zaman dulu maling kundang. Kenal maling kundang? Di mana? Kau tahu? Dari zaman maling kundang sampai maling motor tadi. Tahu kan saya maling motor, cuma dikasih itu motor hilang. Dikasih apa kan? Allah. Makanya Ustaz kalau ceramah ditawarin, pengen kopi, apa teh manis, apa kopi nenen? Kopi nenen itu kopi susu. Harus aja. Wahnan ala wahnin, susah ketika mau melahirkan. Taruhannya adalah nyawa. Betul apa tidak? Maka sayangi seorang istri. Kalau istri kita sayangi, maka doanya akan membawa keberkahan buat suami. Benar? Ya Rabbal. Yang kedua, tuh ngajinya super cepat kilat. Bentar sebentar. Di sini nyanyi lagi. Yang kedua, kita lihat zaman edan ini, di mana seorang perempuan, seorang laki-laki tertukar. Ada perempuan berpakaian-pakaian laki-laki, tapi laki-laki belum tentu berpakaian perempuan. Cuma Ustaz Jaka doang. Ada perempuan tadi pakai celana, pakai baju, pakai jilbabnya pakai, tapi bawahnya hancur. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman-zamannya adalah zaman edan. Lalu bagaimana ketika suami sayang kepada seorang istri, sayangnya bukan kepala, istri pun harus berbalik melawan arus zaman edan ini. Jadilah istri yang seperti bidadari surga. Pengen jadi bidadari surga? Pengen. Di surga nggak ada nenek-nenek. Buat apa di surga nenek-nenek? Di dunia aja banyak. Nenek-nenek di surga tidak ada. Tapi kalau banyak ibadahnya, nenek-nenek akan menjadi wanita yang 17 tahun. Ya Rabbal. Maka jadilah bidadari surga setelah Allah berikan kesempatan kita. Bagaimana bidadari surga? Bidadari surga adalah seorang istri yang solehah. Ini bekal. Kalau nanti pulang ke Indo punya suami, diterapkan. Saya akan menjadi bidadari surga. Yang bagaimana bidadari surga? Hadis Nabi mengatakan, Inna dzarta ilaiha sarraka. Istri yang dapat menyenangkan suami. Ketika suami pergi, istri ini adalah menjaga suami sebagai pelindung, pelipur lara hati suami. Kan apa lagunya? Apa enggak? Ustaz Jepri sebelum meninggal mengarang lagu Bidadari Surga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun kadangkala insan tak berdaya, saat dusta mati bertata. Hafal semua. Yang diinginkan suami bidadari surga yang bagaimana? Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Terus saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Indah ketika suami pergi, seorang istri menjaga amanahnya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
surga. Jadi dari surga cuma 3. Idza sholat khomsaha, laksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apalagi sholat pada musim dingin seperti ini, wudunya dingin. Orang yang berwudu pada saat dingin, kata Nabi, akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Al-mutawaddi'u bil makari. Orang yang berwudu pada saat dingin. Alhamdulillah. Suasana dingin dipakaikan jadi ibadah. Amin. Ya Rabbal. Sholat laksanain. Walaupun kita susah, ini sholat nggak boleh ditinggalkan. Bisa dikosor, bisa dijamak, sakit bisa berbaring, nggak bisa berbaring, bisa sambil telentang, nggak bisa sambil telentang, dengan hati, nggak bisa dengan hati, disolatkan. Ini sholat. Perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktu tuh calon ahli surga. Amin. Maka tanamkan kepada putra-putri kita sholat. Anak pulang jam 3, pulang sekolah. Di Indonesia kadang-kadang ditanya bukan sholatnya dulu, makan. Nah, kamu pulang jam 3, kamu sudah makan atau belum? Sudah, Mak. Nggak ditanya, Mak, kamu pulang jam 3, kamu sudah sholat zuhur belum? Sudah, Mak. Di mana? Di masjid sana. Masjid mana? Masjidnya itu. Nanti Mama akan tanya kepada ketua DKM-nya, apa ada kamu sholat atau tidak? Begitu enggak? Ada. Pulang anak jam 4, berangkat dari pagi, malah anak sekarang menjawabnya dengan nyanyian. Kamu kenapa pulang sore seperti ini? Itu baju basah semua, bajunya kotor semua. Kenapa baju kamu kotor-kotor dan pulang segini? Jawab anaknya apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya Allah, Nak, kenapa baju kamu sampai basah-basah seperti itu? Kamu kan sekolah bukan di air. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Kata ibunya, ya Allah, dari jam 7 pagi kamu sekolah, pulang jam 4, seharusnya jam 1. Kenapa lama seperti ini? Jawabannya, aku tersesat dan tak tahu arah pulang. Itu anak sekarang begitu. Emaknya nangis, ibunya nangis. Ya Allah, Nak, nanti bagaimana kalau Mama sama Papa sudah tidak ada, kamu hidup seorang diri? Apa jawabnya? Aku tanpamu. Ya Allah, zamannya sudah zaman dan sholat laksanain. Yang satu ngomong, orang yang tidak sholat derajatnya di akhirat nanti akan dibangkitkan seperti babi hitam. Na'udzubillah. Serem. Serem nggak? Ibu yang punya suami, ukti, tidur sama suami sama dengan tidur dengan ibu. Aku sendiri, Ustaz, suami saya walaupun tidak sholat, suami saya paling romantis di Indonesia. Kenapa paling romantis? Tidak ada suami yang hebat seperti suami saya. Tiap malam saya dipeluk sampai subuh. Kata istrinya, peluklah diriku agar tak jauh darimu. Itu suami romantis. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku sebelum terlelap, senandungkanlah doa, ukirlah namaku di relung hatimu. Enak gak punya suami kayak begitu? Enak tapi gak sholat. Yuk sholat. Yang kedua, wasomat sahroha, seorang istri yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa yang wajib, puasa yang sunat, tidak perlu puasa kalau suami tidak mengizinkan. Kenapa? Begitu suaminya mau cium pipi, apa? Ayo puasa, ngambek nggak? Jangankan suami yang romantis itu, jangankan puasa, istri lagi halangan ngambek. Itu jahat tuh. Udah ngajak tidur sama istri lagi halangan. Akhirnya kadang-kadang makanya seorang istri kalau diajak tidur sama suaminya langsung ya. Nanti praktekkan kalau sudah pulang.
Ini suami malam Jumat mentang-mentang dididik pengajian tiap minggu, ngaji terus. Akhirnya rajin baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Yasin, suaminya batuk. Istri yang soleha udah tahu kalau suami udah batuk, udah Yasin. Sadaqallahul-azim. Begitu suami batuk, Sadaqallahul-azim. Ada seorang istri yang diajak tidur sama suaminya enggak terus malam. Akhirnya subuh-subuh, sebelum subuh ngomong sama anaknya, bilang sama mama, malam bapak mau telepon, mama nggak bisa terus. Bilang sekarang pagi bapak mau telepon. Sampaikan sama anaknya, mah cepetan panggil sama papa mau telepon. Bilang sama papa nggak ada pulsa. Anaknya balik lagi sama papanya, pak kata mama nggak ada pulsa. Bilang sama mama kamu, kalau mama nggak ada pulsa terus, papa mau nelpon di luar. Dibilangin mah kata papa, kalau mama nggak ada pulsa terus, papa mau nelpon di luar. Kurang ajar ya papa. Kalau papa mau nelpon di luar, mama mau buka wartel sekalian. Lebih gila lagi istrinya. Tuh istri yang soalnya seperti itu. Suami udah batuk masih Yasin terus. Wasomat sahroha, yang ketiga wa atoat zauzaha, taat kepada suami selagi taatnya itu tidak menjerumuskan kita. Kalau taatnya yang menjerumuskan kita, istri wajib menolaknya. Yang ketiga wahafizat farzah, menjaga dirinya. Ku inginkan dia yang punya setia dan selalu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Yang menghalangi adalah amanah. Pernah ingat siapa wanita kedua masuk surga? Siapa? Siti Robito. Robito. Ini Siti Fatimah nanya sama ayahnya, ayah, siapakah wanita kedua setelah mama masuk ke dalam surga? Jawab Siti Fatimah, aku ya ayah, aku kan anakmu. Apa jawab ayahnya? Rasulullah, bukan kamu, tapi yang kedua yang masuk surga wanita adalah Siti Muti'ah. Bukan Siti Robito, tapi mudah-mudahan ini jadi Siti Muti'ah semua. Amin. Nah, siapakah Siti Muti'ah itu? Ternyata Siti Muti'ah dicari oleh Siti Fatimah. Ketika dicari oleh Siti Fatimah, ketemu rumahnya. Siti Fatimah mengetuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa di luar? Aku Fatimah binti Rasulillah. Ternyata begitu dibuka, Siti Muti'ah menutup pintu kembali. Pintunya ditutup kembali. Kenapa ditutup kembali? Wahai Siti Muti'ah, tidak maukah kau menerimaku sebagai tamu? Aku mau, dan kehormatan untukku. Engkau adalah putri Rasulullah, tapi engkau bersama seorang laki-laki. Padahal Siti Muti'ah bahwa laki-laki itu adalah anaknya. Siti Fatimah. Sayyidina Hasan. Siti Fatimah ini Sayyidina Hasan dia bawa. Padahal masih anak, ini adalah anakku dan masih kecil. Tidak, suamiku tidak ada di rumah, ini masih laki-laki. Lawang kita bagaimana suaminya pergi, kita buka pintu selebar-lebar. Kalau perlu lewat jendela. Gurih. Besoknya lagi datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Siti Muti'ah, Siti Muti'ah, aku datang kembali tidak dengan laki-laki. Ternyata tidak, tapi Siti Muti'ah tidak cepat keluar. Maaf tamuku, silahkan duduk di luar dulu, aku sedang ada pekerjaan. Apa yang terjadi? Ternyata Siti Muti'ah sedang memasak masakan yang sangat super lezat. Bau wanginya tercium oleh tamunya di luar. Ini tuan rumah sedang masak apa ya, wangi sekali. Kemudian setelah 1 jam baru keluar. Apa yang terjadi ketika keluar? Siti Muti'ah berpakaian seperti bidadari, harum bak mewangi. Tuh begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Fatimah nanya, wahai Siti Muti'ah, ada tamu dari mana? Engkau masak sangat lezat, kemudian engkau berpakaian yang bagus seperti ini. Jawab Siti Muti'ah, sebentar lagi suamiku akan datang pulang. Putih,
Kebanyakan di mana-mana ketika suami pulang, suami di jalan pasti ngelihat yang di jalan suka. Jelas nggak? Lebih cantik, lebih wangi. Kalau pengantin baru wanginya luar biasa. Tapi kalau udah lama mengalami kekurangan. Dari sebutan nama aja yang tadinya Kang Mas udah beda, jelas. Udah punya anak 5. Baru anak pertama lahir, mau hamil, suaminya senangnya luar biasa. Giliran mengandung anak kelima, bilang sama suaminya, "Pak, saya ngandung lagi." "Apa?" Suaminya nggak mau punya anak lagi. Itu mengalami kekurangan. Kalau lagi pacaran dengan pacar, luar biasa. Wangi-wangian pakai, semuanya pakai. Tapi udah punya anak 5, masa bodoh. Suami di jalan melihat yang lain pasti suka. Begitu Al-Quran menjelaskan, ketika kau melihat yang lain di luar, kembalikan ke rumah, tundukkan kepada kepalamu. Sehingga tundukan artinya di rumah pun sama. Ada istri tercinta. Begitu suaminya pulang, "Assalamualaikum." Itu istrinya banyak cerita. Begitu buka pintu, apa yang terjadi? Suaminya mundur 1 langkah ke belakang. Astagfirullahaladzim. Begitu jawab "Waalaikumsalam", suaminya kaget. Bukan lain-lain yang dibaca, dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah ternyata dia bilang ayat ada penampakan. Istrinya bangun tidur rambut acak-acak. Dia bilang, itulah kebiasaan seorang ibu, rambut acak-acakan ketika suami pulang. Pakai baju, dasar juga nggak pakai. Pakai kain doang, gredongan. Kemudian BH-nya udah putus sebelah. Yang satu disambung sama peniti. Kata suaminya, "Biarinlah begini-begini juga istri gua." Dipeluk sama suaminya, ngejerit lagi suaminya. Wow! Ternyata suaminya ketusuk peniti. Siti Mutiah suaminya mau pulang, udah siap dandan dengan masakan. Begitu pulang, "Assalamualaikum", datang suaminya, ditanya dulu, makan dulu, lain sebagainya. Begitu keluar Siti Mutiah, ditarik suaminya, "Wahai suamiku, andai kata kau pergi, kau tidak ridho dengan keadaanku di rumah, ini cambuk-cambukinlah aku di hadapan tamuku." Subhanallah. Maka tiba-tiba baru ternyata orang yang kedua setelah ibunya adalah orang-orang seperti Siti Mutiah yang masuk ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi Siti Mutiah. Amin. Ada lagi yang mau nyanyi? Ayo, kuliah azim. 2 ya. Kenapa zaman disebut edan? Karena keadaannya zamannya biasa saja. Ayo yang mau kuliah azim siap-siap. Jadi yang pertama tadi kita lihat kelakuan yang membuat manusianya edan, tiada lain adalah kekuasaan dan harta. Nah, inilah putih. Ayo Mas Budi, kuliah azim.